Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut riuh pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP-TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovida Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovida Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh.
tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024. Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung, patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.
Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @najwa_shihab, @matanajwa, dan @narasi_tv di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @kholil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah menjalar hingga ke komunitas pencinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/22/2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi mengklaim, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Arik Riting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut trio pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP-TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan.
Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 pu 22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram, kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovi Da Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovi Da Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024.
Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung, patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @Kholil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah menjalar hingga ke komunitas pencinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/22/2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju KIM. Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi mengklaim, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya,
menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut trio pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovida Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada.
Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovi Da Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024. Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung, patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air.
Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @Kholil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR Ahmad Baidowi mengklaim, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut trio pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai,
langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah, ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovida Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovida Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman.
Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60 PUX seksi 2024. Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung, patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @Kholil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah menjalar hingga ke komunitas pencinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60 PU 22 2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju Kim. Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi mengeklaim,
revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri, bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut trio pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP-TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @najwa_shihab, @matanajwa, dan @narasi TV di Instagram,
kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovi de Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovi de Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024. Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung, patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan.
Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi.TV di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @Kholil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah menjalar hingga ke komunitas pencinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/22/2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi mengklaim, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut riuh pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema,
akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah, ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovida Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovida Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri,
akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024. Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @najwa_shihab, @matanajwa, dan @narasi_tv di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @kholil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah menjalar hingga ke komunitas pencinta sepak bola tanah air.
Sebagaimana diketahui, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/22/2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi mengklaim, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut riuh pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP-TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk KIM Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun,
Anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovi De Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovi De Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024. Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung, patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @najwa_shihab, @matanajwa, dan @narasi_tv di Instagram. Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Kholil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @kholil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah menjalar hingga ke komunitas pencinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/22/2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR Ahmad Baidowi mengklaim, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya.
Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut riuh pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi_TV di Instagram. Kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovida Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovida Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis.
Gua dapat pesan jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024. Dalam wawancara terpisah, anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024. Ratusan guru-guru besar UI meradang, ribuan polisi, kepung patung Arjuna Wijaya. Para guru besar, akademisi, dan aktivis 1998 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung MK pada Kamis, 22 Agustus 2024, untuk mengawal putusan MK yang diduga sedang diakali oleh DPR. Setelah aksi di depan gedung MK, para peserta akan melanjutkan aksi mereka di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, UI, meminta Komisi Pemilihan Umum, KPU, tetap mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait syarat usia dan ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah. Sikap ini ditegaskan 120 guru besar UI merespons situasi genting di tanah air usai Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menganulir putusan MK lewat revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada. Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus 2024, menghimbau semua lembaga negara untuk menghentikan revisi UU Pilkada dan bertindak arif, adil, dan bijaksana. Menurut mereka, Indonesia sedang dalam krisis demokrasi dan berada dalam bahaya otoritarianisme yang seakan mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme dan penindasan. Sementara itu, 1.273 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di sekitar patung Arjuna Wijaya, Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, hingga depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus 2024. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, mengungkap personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait. Jika eskalasi meningkat, akan kita tutup Jalan Merdeka Barat dan alihkan arus lalu lintas, tambah Susatyo. Waspada peringatan darurat bikin medsos panas, ditandai Garuda Biru, meluas oleh pesohor tanah air. Warganet Indonesia di berbagai platform media sosial ramai membagikan gambar lambang burung Garuda berlatar belakang warna biru yang bertuliskan peringatan darurat. Gerakan peringatan darurat ini membanjiri media sosial di tengah upaya DPR dan pemerintah menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. Adapun gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram.
Gerakan peringatan darurat ini juga diikuti oleh vokalis Efek Rumah Kaca, Khalil Mahmud, yang turut mengunggah gambar burung Garuda berwarna biru tersebut di akun Instagramnya, @Khalil. Sementara di platform X, gerakan peringatan darurat bahkan menjadi trending topik dengan tweet mencapai lebih dari 31.000. Gerakan peringatan darurat di platform X meluas tak lepas dari peran sejumlah seniman dan musisi yang turut menaruh perhatian terhadap suhu politik di tanah air. Mulai dari komedian Panji Pragiwaksono hingga musisi Firsa Besari turut mengunggah gambar peringatan darurat tersebut. Bahkan, gerakan ini sudah menjalar hingga ke komunitas pencinta sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, ambang batas pencalonan Gubernur Jakarta dipastikan turun drastis setelah MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60/22/2024. Permohonan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pembacaan putusan yang digelar pada Selasa. Keputusan ini memberikan harapan baru dalam pencalonan Gubernur Jakarta, yang sebelumnya menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Dengan perubahan ini, lebih banyak partai politik dapat mengusung calon gubernur dengan modal suara yang lebih rendah, membuka peluang bagi tokoh-tokoh baru dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Namun, sehari pasca putusan, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi Balik DPR Ahmad Baidowi mengklaim, revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan untuk mengakomodasi putusan MK yang membolehkan partai non-parlemen mengusung calon kepala daerah. Awik, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa UU Pilkada direvisi demi memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang. Membara, komika turun ke jalan, kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah. Kita semua cari kerja sendiri bukan dibantu bapaknya. Sebuah video beredar memperlihatkan komika Abdur Arsyad naik ke atas mobil para pendemo di depan gedung DPR pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tak sendirian, ia naik bersama 3 komika lain yakni Ari Kriting, Bintang Emon dan Ajis Doaibu. Membuka orasi, Abdur memastikan hari ini dirinya dan ketiga rekan komika tak akan lebih lucu dengan tingkah anggota DPR. Jangan harap kami lebih lucu dibanding orang-orang di dalam sana, gedung DPR, tegasnya. Abdur tak segan melempar umpatan ke para anggota DPR dalam orasinya yang menggebu-gebu itu. Kumpulan orang-orang tolol, kalau belum sempat rekam saya ulangi, kumpulan orang-orang tolol, tegasnya. Teman-teman kita semua berkumpul di sini siang hari ini kita cari kerja sendiri bukan dibantu ayah, kata Abdur Arsyad disambut trio pendemo. Abdur tak lupa meminta maaf ke pengguna jalan yang terkena dampak kemacetan karena adanya aksi tersebut. Mohon maaf Bapak Ibu yang mengalami kemacetan tapi kami pastikan demokrasi gak macet 5 tahun ke depan, tuturnya. Dirinya meminta agar masyarakat Indonesia terus mengawal putusan MK dan menagih ucapan Presiden Joko Widodo soal putusan MK. Sederet artis dan komika turun ke depan gedung DPR RI untuk ikut menyampaikan aspirasi mereka. Masyarakat ingin mengawal putusan MK sekaligus merespon rencana anggota DPR yang berencana menggelar rapat maraton. Namun sejauh ini diberitakan bahwa rapat tersebut ditunda sementara karena peserta rapat belum quorum. Sirine Garuda Biru menggema, akademisi hingga aktivis ancam turun kepung DPR RI. Gerakan Garuda Biru ditabuh, sirine sudah mengaum. Dimulai dari sosial media, kini menjalar ke kampus-kampus, pakar hukum hingga aktivitas mulai bersikap. Mereka siap turun ke jalan, melakukan demonstrasi mengawal balik DPR RI yang kini membahas RUU Pilkada pasca putusan MK. Bahkan sudah ada ketok palu atau putusan melenceng dari amanah MK. Anggota balik dari fraksi PDIP-TB Hasanuddin mengatakan, draft revisi UU Pilkada soal syarat baru ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku bagi partai non-parlemen bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Ini bertentangan dengan keputusan MK, kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 21/8. Melihat ini, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, langkah DPR mengebut revisi RUU Pilkada pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 60/22/2024 tak ubahnya sebuah kegilaan. Nah ini kegilaan yang perlu kita luruskan, kata Bivitri dilansir Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan,
Putusan MK tidak boleh ditafsirkan secara berbeda oleh partai-partai politik di parlemen termasuk Kim Plus, lalu dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, atau apapun. Sebab, putusan MK dengan semua penalaran hukumnya menafsirkan apa kemauan yang termuat di Undang-Undang Dasar UUD 1945. Itu harusnya tidak boleh disimpangi, ujar Bivitri. Ia menilai, partai-partai politik di DPR RI berupaya memutarbalikkan putusan MK dengan mengembalikan ambang batas pilkada 20%. Dampaknya adalah dalam pilkada hanya terdapat calon-calon yang diusung koalisi politik atau bahkan hanya terdapat calon tunggal. Namun, anggota Badan Legislasi DPR Yandri Susanto mengklaim, revisi UU Pilkada tidak bertujuan untuk menganulir putusan MK, tetapi menyadur putusan MK ke dalam UU Pilkada. Namun faktanya sejumlah pakar hingga akademisi yang tergabung dalam Koalisi Sipil Constitutional and Administrative Law Society (CALS) marah agar Presiden dan DPR menghentikan pembahasan revisi UU Pilkada. Patuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/22/2024 dan biarkan KPU menindaklanjutinya, ujarnya CALS dalam keterangan tertulisnya. Tindakan inilah yang memunculkan gerakan peringatan darurat membanjiri media sosial. Burung Garuda Biru pertama kali diunggah akun kolaborasi @Najwa Shihab, @Matanajwa, dan @Narasi TV di Instagram. Kini masif diikuti beberapa tokoh penting, kampus seperti UI dan UNY dan kampus terkemuka lainnya. Andovi De Lopez diteror pesan misterius dari polisi sebelum ikut demo tolak RUU Pilkada. Sejumlah publik figur termasuk YouTuber, Andovi De Lopez turut hadir di depan gedung MPR, DPR, Jakarta Pusat untuk berdemo terkait penolakan RUU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, ia mengaku sempat mendapat pesan misterius sebelum datang untuk berdemo. Dikatakan Andovi, pengirim pesan tersebut mengaku dari Bareskrim Polri. Sementara isi pesan yang dia terima yakni dirinya dituduh menjadi provokator untuk melakukan aksi kekerasan saat berdemo. Gua didakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan, padahal dari tadi di sini gua nyantai. Menyemangati anggota DPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali, tuturnya. Namun, ia tak mengetahui kebenarannya apakah nomor tersebut benar dari aparat kepolisian atau bukan. Andovi lantas menyebut, kedatangannya ke DPR bukan untuk membuat situasi menjadi ricuh, tetapi datang berdemo untuk menyuarakan soal RUU Pilkada dan tidak mengajak siapapun untuk bertindak anarkis. Gua dapat pesan, jam 9.43 pagi. Guys, kepada Bareskrim Jakarta Pusat saya tidak mengajak apapun, di sini damai kok. Di sini sama teman-teman cuma menyuarakan keresahan saja, jelasnya. Abaikan kisruh Garuda Biru gara-gara DPR, Megawati umumkan 169 calon di Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, akan mengumumkan 169 pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada serentak 2024. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, menjelaskan, pengumuman calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan Megawati pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jika benar-benar terjadi, diduga kuat, pengumuman Megawati berbenturan dengan aksi demo besar-besaran terkait rencana DPR mengubah keputusan MK soal Pilkada 2024. Menurut Hasto, PDIP akan tetap menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60, PUXXI, 2024. Selain itu, PDIP juga mempertimbangkan putusan MK nomor 70, PUXXI, 2024 yang mempertegas aturan batas minimum calon kepala daerah. Sayangnya, Hasto belum mengungkapkan siapa saja sosok calon kepala daerah yang akan diumumkan Megawati siang ini. Dia juga tak menjelaskan apakah ada Anies Baswedan dalam daftar nama yang pengumuman. Mengingat, PDIP bisa mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta apabila mengikuti ketentuan pencalonan kepala daerah putusan MK nomor 60, PUXXI, 2024. Dalam wawancara terpisah,
Anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan, partainya tetap akan mendaftarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut dia, PDIP memiliki dasar untuk mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta seusai MK menurunkan syarat ambang batas Pilkada Jakarta menjadi 7,5% suara hasil Pileg 2024.